Tugas utama seorang utusan Allah yaitu menyampaikan amanat-amanat Allah atau hukum-hukum Allah atau peraturan-peraturan Allah atau risarah-risarah Allah. Apa aja amanat-amanatnya itu? Yang pertama, memelihara hubungan silaturahmi antar sesama. Kedua, memperbaiki hubungan antar sesama. Yang ketiga, memutuskan hubungan antara sesama kaum musyrikin. Kenapa hal itu harus dijalankan? Karena pada hakikatnya manusia ini adalah yang satu keturunan Nabi Adam. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam ini sebenarnya kita disuruh oleh Allah itu berperang di jalan Allah, menegakkan kebenaran dan keadilan. Atau kata lain, beriman, berhijrah, serta berjihad dengan harta jiwanya pada jalan Allah. Atau kata lain, berperang di jalan Allah itu bukan seperti halnya sekarang kita melihat peperangan di muka bumi menggunakan senjata, menggunakan parang ataupun tombak. Ketika Allah mengatakan bunuhlah, sebenarnya ini kata yang harus saya jelaskan lebih rinci lagi gitu ya. Membunuh itu bukan seperti hal membunuh kita dengan pisau atau dengan senjata. Membunuh ini artinya orang-orang yang sekarang ini membuat kerusakan di muka bumi, artinya merusak tatanan kehidupan. Misalnya, membiarkan orang-orang miskin, membiarkan orang-orang fakir ataupun anak yatim piatu, membiarkan orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang sekarat membutuhkan pertolongan, kita membiarkannya seolah-olah kita tidak memiliki hati, seperti halnya layaknya sebagai manusia yang mempunyai jiwa dan akal pikiran yang sehat. Kita punya perasaan dengan sesama. Mereka adalah keluarga kita semua. Namun kita tertipu dengan tipu daya setan. Kita malah berpaling daripada hukum-hukum Allah. Terpecah belah menjadi bergolong-golongan. Kita ribut masalah ayat-ayat, ribut masalah kebenaran, masalah keadilan dipermasalahkan. Padahal pada hakikatnya amanat-amanat Allah itu adalah memelihara hubungan sesama, supaya kita menjadi orang-orang yang sejahtera, menjadi orang-orang yang damai di muka bumi. Bukan malah kita berselisih, bermusuhan, saling menghujat, yang akhirnya semua orang yang teraniaya, baik dari golongan anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita tidak pernah memperhatikannya.
Berperanglah kamu di jalan Allah, membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Di sini dikatakan negeri ini Mekah, bukan negeri ini Mekah. Sebenarnya negeri ini negeri diri kita sendiri. Keseluruhannya di muka bumi ini kita harus menolong mereka. Jangan sampai kita membiarkannya. Maka dari itu tugas seorang utusan sangat jelas, harus bisa memelihara hubungan sesama, menyampaikannya satu demi satu mengenai persoalan hukum-hukum Allah yang harus dijalankan di muka bumi, dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki ataupun wanita maupun anak-anak. Saat ini kita melihat di dunia, anak-anak Palestina sekarang sedang mengalami suatu penderitaan yang sangat besar sekali. Namun hal ini tidak ada solusi sama sekali. Bahkan sampai sekarang Palestina mengalami kehancuran yang sangat besar sekali. Padahal semua ayat-ayat Alkitab ataupun Al-Quran menganjurkan kita memelihara hubungan sesama. Tapi apa yang terjadi? Semuanya menjadi berantakan. Kita melihat negeri kita pun, Indonesia, sama saja. Ekonomi kita hancur. Harga-harga naik. Semua kebutuhan hidup sepertinya sulit untuk kita raih. Ini sebenarnya sedang terjadi peperangan secara ekonomi. Memelihara hubungan sesama bukan berarti kita menguasai hubungan sesama dengan cara menguasai ekonomi. Itu pun akan menjadi masalah besar. Itu pun akan kita perangi, karena kebenaran dan keadilan kita harus tegakkan di muka bumi ini. Kebenaran dan keadilan adalah suatu hal yang mutlak yang harus kita rasakan manfaatnya. Jangan sampai kebenaran dan keadilan itu hanya nama yang kita dengar tanpa kita rasakan di dunia ini. Mohon maaf, seperti saya sekarang ini sebenarnya tidak pernah merasakan yang adanya kebenaran dan keadilan ke dalam diri saya sendiri. Dunia ini seolah-olah dikuasai oleh seseorang, baik dari pihak perdagangan. Kita dimonopoli habis semuanya. Perdagangan kita habis dia kuasai. Inilah cikal bakal persoalan terjadinya kemiskinan, kehancuran dunia akibat keserakahan manusia yang
tidak pernah mengendahkan ayat-ayat Alkitab ataupun ayat-ayat Al-Quran. Mereka menjadi serakah, mereka menjadi orang-orang yang rakus. Mereka tidak pernah melihat orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan sifat rakus mereka itu, mereka tambah rakus lagi, tambah tamak lagi mereka. Seperti halnya di negeri Indonesia ini, perdagangan semuanya dikuasai. Saya tidak bisa menyebutkan siapa yang menguasai perdagangan ini. Anda juga bisa merasakan satu orang memegang semua produk. Semua perdagangan dikuasai oleh satu orang. Itu sudah pertanda dunia ini dikatakan kiamat. Dengan perdagangan ekonomi kita ini, sebenarnya kita bisa melihat kondisi ekonomi saat ini dengan penguasaan yang sangat rakus sekali untuk dikuasai oleh mereka. Seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada kita untuk disebarkan ke seluruh dunia. Semestinya kita harus sadar diri bahwa kita tidak boleh rakus, tidak boleh tamak dan loba. Kita harus berpegang kepada kebenaran dan keadilan, bahwasanya masing-masing dari kita memiliki hak masing-masing. Hak untuk memiliki, hak untuk hidup, hak untuk sejahtera. Inilah kenapa seorang utusan memiliki tugas untuk menyampaikan amanat-amanat Allah, yaitu memelihara hubungan sesama. Yang kedua, memperbaiki hubungan sesama dan memutuskan hubungan sesama kaum musyrikin. Sangat jelas sekali kalau semuanya ini dijalankan, dunia ini akan sejahtera, akan damai.